Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi luar biasa. Jadi baik teman-teman, karena pagi ini teman-teman sangat luar biasa dan tentunya kami dari kelompok 2 pun sangat luar biasa untuk berbagi apa yang menjadi konsep pembicaraan kita kali ini. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep pembelajaran di abad 21. Namun sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Agnesia Yoyanti Indah, yang kedua ada Artono Balik Pekalero, yang ketiga ada Rosita Aprilia, dan yang keempat ada Dolorestin Monika Bala. Dan tentunya kami berempat akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi baik teman-teman, di sini kami akan membahas 3 indikator capaian pembelajaran. Yang pertama ada hakikat pembelajaran, yang kedua menciptakan pembelajaran yang efektif, dan yang ketiga variabel keberhasilan pembelajaran yang efektif. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi intinya. Jadi sekarang kita masuk ke indikator yang pertama mengenai hakikat pembelajaran, di mana pada hakikat pembelajaran ini kami mengambil 3 teori para ahli yang mengemukakan tentang pembelajaran. Yang pertama ada Purwanto yang mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik. Namun, pendapat lain juga dikemukakan oleh Jamarah yang menyatakan bahwa belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperolehkan suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dalam lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan pendapat yang ketiga dari Saputro dan Abidin yang mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat peristiwa yang menciptakan dan dirancang untuk mengembangkan, mengiatkan, dan mendukung pembelajaran. Jadi dari ketiga pemahaman ini dapat kami tarik benang merahnya atau kesimpulan yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi dua arah antara para siswa dengan sumber materi belajar yang dirancang oleh seorang guru sehingga terjadi proses belajar dari diri siswa, terjadi transfer pengetahuan dan pemahaman yang telah disampaikan tersebut. Indikator yang kedua yaitu menciptakan pembelajaran yang efektif. Menurut Grego, tahun 2007, pembelajaran yang efektif bukan hanya masalah tercapainya seluruh tujuan khusus pembelajaran. Banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Kita nampaknya sepaham bahwa sebagian besar kajian atau literatur menyatakan pembelajaran yang efektif itu merupakan suatu proses yang benar-benar kompleks. Menurut Kriako tahun 2009 menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Sedikitnya ada 2 unsur pokok dalam pembelajaran yang efektif, yaitu yang pertama, guru harus memiliki suatu gagasan jelas tentang tujuan belajar yang diharapkan, dan yang kedua, pengalaman belajar yang direncanakan dan disampaikan dapat tercapai. Pembelajaran yang efektif ini juga sangat terkait dengan guru yang efektif. Good and Brophy menjelaskan bahwa guru yang efektif ini adalah guru yang menggunakan waktu pembelajaran secara maksimal, menyajikan bahan atau materi pembelajaran dengan cara tertentu sehingga memenuhi kebutuhan peserta didik, memantau program dan kemajuan, merancang kesempatan belajar bagi peserta didik untuk menerapkan pengalaman belajarnya, bersedia mengulang kembali jika diperlukan, dan mematok harapan tinggi tetapi tujuan tersebut realistik. Menurut Salvin, tahun 1994, menyusun suatu model pembelajaran efektif didasarkan atas hasil kerja Carroll dan mengidentifikasi unsur-unsur atau elemen-elemen pembelajaran sebagai berikut. Unsur-unsur model mencakup 4 hal pokok, yaitu yang pertama, kualitas pembelajaran, yang kedua, tingkat pembelajaran yang memadai,
yang ketiga ganjaran, dan yang terakhir waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu variabel keberhasilan pembelajaran yang efektif. Variabel yang pertama yaitu variabel konteks. Variabel konteks merujuk pada karakteristik atau ciri-ciri konteks kegiatan belajar yang biasanya berdasarkan kelas yang mungkin memiliki dampak keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Variabel ini berkaitan dengan latar belakang guru, peserta didik atau siswa yang ada dalam suatu mata pelajaran atau sekolah, latar atau lingkungan dalam suatu pembelajaran. Faktor-faktor yang ada dalam lingkungan belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Contohnya yaitu siswa berpartisipasi dalam diskusi, lalu berkontribusi pada pengerjaan tugas kelompok. Variabel yang kedua yaitu variabel proses. Variabel proses merujuk pada apa yang sungguhnya terjadi atau berlangsung dalam kelas, berkenan dengan persepsi, strategi, dan tindakan guru dan peserta didik, dan karakteristik tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas belajar tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan satu dengan yang lain. Faktor-faktor tersebut meliputi antusiasme guru, kejelasan uraian guru, penggunaan pernyataan, penggunaan penghargaan dan kritik, strategi pengolahan, teknik pendisiplinan, iklim kelas atau pembelajaran, organisasi pelajaran, kesesuaian tugas-tugas belajar, jenis balikannya yang diterima peserta didik, keterlibatan peserta didik dalam belajar, interaksi peserta didik dan guru, dan strategi belajar yang digunakan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu variabel hasil. Variabel hasil berkenaan dengan capaian akhir setelah selesai proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar ditandai dengan tingkat ketercapaian siswa atau peserta didik terkait dengan hal yang capaian atau hasil belajar mencakup domain kognitif atau kemampuan untuk mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan menciptakan. Afektif atau sikap, yaitu kesadaran atau menerima, menghargai, bertindak sesuai kaidah atau aturan dan sebagainya. Dan terakhir yaitu psikomotorik, yaitu bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan atau gerakan otot yang didasari intelektual dan perasaan atau emosi. Yang keempat yaitu variabel ekstra. Faktor yang lain bersifat kontingensi, misalnya peristiwa yang terjadi pada suatu pelajaran yang berlangsung, hal-hal yang berada dalam atau di sekitar siswa pada saat siswa belajar dapat mempengaruhi proses belajar, yang pada giliran juga berpengaruh pada tercapainya tujuan pembelajaran. Faktor-faktor yang bersifat sementara ini menjadi faktor dari suatu keberlangsungan atau terjadinya suatu pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu variabel sistem pendukung. Sinergi di antara komponen pembelajar untuk mencapai tujuan khusus atau standar, isi strategi, media dan sumber belajar, serta evaluasi sangat diperlukan. Ketersediaan media, teknologi, sumber belajar, dan lingkungan atau latar belajar yang memadai sangat membantu siswa dalam suatu proses pembelajaran. Contohnya itu guru menggunakan multimedia atau eksperimen untuk memperjelas konsep. Jadi sekian hasil presentasi kami. Untuk masuk ke tahap pertanyaan, di sini kelompok kami akan melanjutkan dengan ice breaking.